dan edukatif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan, tentunya akan dilanjutkan oleh Pak Tunggal. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja fungsi media massa dalam pendidikan. Yang kedua yaitu bagaimana peran media massa mempengaruhi proses belajar mengajar. Dan yang ketiga apa saja tantangan penggunaan media massa dalam pendidikan. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu menjelaskan fungsi media massa dalam pendidikan. Yang kedua yaitu menganalisis dampak positif dan negatif media massa. Dan yang ketiga yaitu menganalisis tantangan penggunaan media massa dalam pendidikan. Baik, itu dia ya tujuan dari pembahasan kita kali ini. Bukan hanya terkait definisi pada media massa, tapi kita akan menjelaskan lebih luas lagi terkait fungsi-fungsi media, terkait dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian kita juga akan membahas terkait tantangan penggunaan media massa dalam pendidikan. Nah, selanjutnya ini akan dibahas oleh Kak Lindi terkait definisi dan konsep dasar. Oke, baik. Terima kasih Kak Ika. Untuk pembahasan kali ini kita untuk yang pertama membahas terkait definisi media massa, kemudian jenis media massa berdasarkan teknik penyampaian, kemudian jenis media massa berdasarkan platform penyampaiannya. Mungkin selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, definisi media massa di sini kita membahas empat. Untuk yang pertama, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, media massa itu yang pertama adalah alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar. Yang kedua, alat untuk menjepit atau memadatkan surat dan majalah yang berisi berita. Yang ketiga, orang yang bekerja di bidang persuratan kabar. Kemudian untuk yang kedua, eh, definisi media massa menurut Wikipedia, media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Kemudian untuk yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Untuk yang keempat, menurut Umar Seno Aji, pers itu adalah dalam arti singkat yaitu penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata yang tertulis. Pers dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. Jadi secara garis besar itu definisi media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat itu. Kemudian media massa itu merujuk pada alat atau sarana yang dirancang untuk berkomunikasi dengan audien yang besar. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kemudian untuk jenis-jenis media massa berdasarkan teknik penyampaiannya. Eh, ini dibagi menjadi dua, yaitu media auditif dan media visual. Untuk media auditif, itu hanya mengandalkan pada kemampuan suara saja, seperti radio, recorder, dan piringan hitam. Yang kedua, media visual. Media visual ini hanya mengandalkan pada indera penglihatan berupa gambar atau simbol-simbol yang bergerak seperti film strip atau film rangkai, foto, gambar, atau lukisan dan cetakan. Selanjutnya, untuk yang pembahasan selanjutnya terkait jenis media massa berdasarkan platform. Nah, di sini kita akan membahas tiga, yaitu media massa
cetak. Media massa cetak adalah sarana komunikasi yang disampaikan melalui proses percetakan. Nah, ini contohnya itu seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan buku. Dalam pendidikan, media cetak berfungsi sebagai sumber rujukan utama untuk literasi dasar dan analisis mendalam. Mungkin ini yang masih sering kita pakai di sekolah gitu yang terkait media massa ini. Seperti itu. Yang kedua, media massa elektronik. Media massa elektronik memanfaatkan perangkat elektronik dan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan informasi. Nah, untuk media massa ini jenisnya mencakup radio dan televisi. Meskipun bersifat satu arah, media elektronik masih efektif untuk menjangkau daerah terpencil. Nah, fungsi dalam pendidikan seperti radio itu dapat dipergunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau siaran edukasi bagi siswa di daerah 3T yang minim fasilitas tentunya ya. Kemudian untuk yang ketiga, media massa digital. Mungkin untuk saat ini media massa digital ini yang paling sering kita gunakan di masa yang sekarang karena media massa digital atau online ini adalah platform yang menggunakan internet untuk menyebarkan informasi melalui portal berita daring, media sosial, podcast, dan video daring seperti YouTube dan lain-lain seperti itu. Nah, apa ini podcast dapat seperti contohnya podcast itu digunakan untuk pembelajaran audiotorik, sementara video edukasi seperti YouTube memfasilitasi pembelajaran visual kinestetik yang sangat baik untuk demonstrasi praktis seperti itu. Kemudian platform media sosial itu bisa digunakan secara bijak, dapat menjadi sarana interaksi guru, siswa, guru ataupun siswa berbagai sumber dan membangun komunitas belajar digital. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Baik, itu saya dia ya. kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Kak Lindi itu ya pembahasan terkait jenis-jenis media massa. Nah, selanjutnya ini ada pengertian pendidikan yang akan dibahas oleh Kak Iqmal. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan berkaitan tentang pendidikan. Kalau teman-teman bisa melihat, pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Waduh, kok panjang sekali, begitu kan? Mungkin pertanyaan teman-teman. Nah, mari kita breakdown satu persatu. Nah, kalau kita melihat eh, pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana. Artinya sadar juga disengaja dan terencana, direncanakan. Kalau saat perkuliahan awal, Bapak Ibu biasa, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen, kebetulan saya belum mengampu, jadi dari perspektif dosen yang biasanya memberikan, itu kan ada silabus tuh teman-teman, dalam jangka mungkin beberapa pertemuan atau satu semester atau tengah semester, yang itu kan yang sudah direncanakan. Nah, kalau seorang guru, biasanya diterapkan, direncanakan melalui yang biasa kenal RPP atau modul ajar, sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu bukan asal-asalan saja, sehingga bisa untuk menciptakan siswa aktif, mengembangkan berbagai aspek yang memang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat, dan nanti akan dilihat apakah aspek yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah berhasil diraih atau berhasil dilampaui atau dapat ditunjukkan oleh peserta didik atau tidak. Jadi definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu bahwa pendidikan itu disengaja secara sadar dan direncanakan. Aspek-aspek yang dikembangkan apa? Nah, di sini dijelaskan ada aspek keagamaan seperti keimanan, akhlak sesuai agama, pengendalian diri, bagaimana kemampuan mengontrol emosi, kepribadian,
bagaimana karakter siswa, sikap, kecerdasan siswa, bagaimana kemampuan siswa dalam berpikir, dalam akademik, akhlaknya, dan keterampilannya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Perspektif ini menekankan keseimbangan antara pengembangan karakter, intelektual, fisik dalam konteks budaya. Nah, kalau kita breakdown, disampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pada keseimbangan antara karakter, intelektual, dan fisik. Nah, kalau dewasa ini kita melihat terjadinya kasus korupsi, itu kan bukan orang yang ece-ece, artinya bukan orang yang berada pada kaum pendidikan yang rendah, namun berada pada kaum pendidikan level yang tingkat tinggi, bahkan mereka sekolah di luar negeri yang katanya pendidikannya lebih baik. Nah, saat kembali Indonesia itu terjerat korupsi. Nah, menurut saya mereka secara intelektual pintar, namun secara budi pekerti, secara karakter moral itu yang kurang. Nah, hal inilah yang menjadi concern dari Ki Hajar Dewantara bahwa perlu ada keselarasan baik antara budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Selanjutnya menurut UNESCO mendefinisikan pendidikan sebagai proses yang memfasilitasi pembelajaran atau pemerolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Memfasilitasi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan bisa dalam bentuk informasi atau pemahaman tentang suatu hal yang baru. Biasa kita berikan melalui pembelajaran. Nah, keterampilan ya bagaimana kemampuan praktis dan teknis siswa, nilai dari prinsip tentang baik buruk, salah benar, keyakinan, pandangan hidup siswa dan kepercayaan siswa dan kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang konsisten yang pastinya kita set agar peserta didik kita memiliki kebiasaan yang baik. Boleh untuk slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas secara definisi apa pengertian pendidikan, sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu terbagi ada terbagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah menurut pendidikan nasional, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau dari banyaknya itu yang diminta berilman, cakap, kreatif, mandiri, nah itu kan menunjukkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan ideal dengan mengembangkan semua potensi peserta didik tadi. Kalau tidak salah saya sambil hitung tadi ada 9. Jadi dengan memiliki 9 karakter, potensi karakter itu diharapkan peserta didik atau nanti yang sudah menjadi manusia Indonesia itu menjadi manusia Indonesia yang utuh dan ideal. Kalau tujuan pendidikan menurut institusional, tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap jenjang pendidikan. Nah, ini menurut saya adalah jenjang pendidikan yang dimaksud adalah target atau capaian khusus yang harus diraih oleh setiap jenjang pendidikan. Di SD seperti tujuan pendidikannya seperti apa, di SMP seperti apa, di SMA seperti apa, dan di perkuliahan atau di sebelumnya di SMK seperti apa. Nah, pastinya dengan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan siswa. Nah, karakteristik dari tujuan institusional pastinya spesifik berjenjang karena setiap jenjang dari SD ke SMP pastinya memiliki tujuan yang berbeda karena disesuaikan juga dengan usianya siswa. Bertahap. Bertahap artinya dari SD ke SMP ke SMA itu secara bertahap, secara simultan untuk menuju ke tujuan pendidikan nasional yang lebih besar.
Selanjutnya terukur, dapat dievaluasi keberhasilannya. Selanjutnya pastinya sesuai dengan perkembangan, disesuaikan dengan kemampuan siswa dengan jenjang siswa tersebut. Nah, bisa contoh kalau di SD membentuk siswa yang memiliki dasar keimanan, budi pekerti, kemampuan baca, tulis menulis. Selanjutnya kalau di SMP mulai mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya untuk SMA menyiapkan siswa untuk ke jenjang perguruan tinggi, untuk SMK menyiapkan siswa untuk memiliki skill yang siap untuk berada di pekerjaan. Jadi pastinya tujuan pendidikan di institusional ini memiliki perbedaan-perbedaan berdasarkan jenjang-jenjangnya. Selanjutnya tujuan pendidikan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah target capaian khusus yang harus diraih dari setiap mata pelajaran atau dalam bidang ilmu tertentu, sehingga setiap pelajaran memiliki kontribusi spesifik terhadap perkembangan siswa. Nah, kalau kita lihat, berarti ini tujuan pendidikan yang lebih sempit, yaitu pada setiap mata pelajaran. Bagaimana kalau kita saat akan memulai pembelajaran kan kita membuat RPP atau modul ajar yang sudah membuat acuan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik itu seperti apa. Nah, itu masuk pada kurikuler. Selanjutnya masuk ke tujuan pendidikan nomor 4, instruksional. Yaitu tujuan pembelajaran yang spesifik dan operasional yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan ini dirancang untuk mengukur kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, ini berarti instruksional ini sangat terukur, sangat spesifik yang harus dicapai siswa dalam satu pertemuan dalam pembelajaran tertentu. Sehingga guru bisa mengetahui nih, mengetahui dengan jelas apakah siswa tersebut sudah meraih kompetensi yang diajarkan dan diinginkan atau belum. Boleh ke eh, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya fungsi pendidikan. Kalau kita melihat, mungkin banyak fungsi pendidikan. Namun kalau kita berikan semua, mungkin waktunya juga kurang, kurang, nggih. Jadi saya memberikan mungkin menurut saya ini kan poin dari point of view saya bagian-bagian yang esensial saja. Pertama ada fungsi pendidikan yaitu fungsi pengembangan potensi. Nah, pendidikan berfungsi untuk menggali dan mengembangkan. Menggali berartinya potensi itu sudah ada nih dari teman-teman semua, namun masih terkubur. Nah, dengan pendidikan diharapkan potensi tersebut kita gali sebagai guru, kita menggali potensi peserta didik. Nah, tidak hanya sampai tahap itu saja, namun bagaimana potensi tersebut kita kembangkan. Sehingga potensi yang tadinya tersembunyi dapat dimaksimalkan sesuai dengan keunikan setiap individu. Contohnya bakat dan minatnya peserta didik. Nah, itu kan mungkin terpendam nih. Nah, kalau kita mengetahui, kita gali, kita kembangkan. Nah, itu kan bisa menjadi potensi yang baik untuk peserta didik. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, pengembangan potensi pun bisa kok tidak dari dunia pendidikan, bisa kok dari non formal atau non kependidikan. Nah, itu bagaimana? Mungkin kan dari teman-teman terbesit pertanyaan itu bisa. Namun dengan pendidikan menyediakan pengembangan yang struktur dan sistematis dengan kurikulum yang dirancang khusus. Jadi memang ada step-stepnya, tidak sembarangan. Nah, selanjutnya dengan pendidikan pastinya akan dibantu, dipandu, dimonitor oleh tenaga profesional. Apalagi ini kita sudah RPL kan berarti sudah P3G, sudah dianggap sebagai guru yang profesional kan. Nah, ini bukan berarti pendidikan eh, akan lebih baik daripada non formal karena salah satunya dipandu oleh tenaga profesional, yaitu tenaga pendidik yang terlatih secara khusus untuk menggali dan mengoptimalkan potensi dari setiap individu.
Selanjutnya ada fungsi sosialisasi dan enkulturasi. Nah, maksudnya fungsi sosialisasi dan fungsi enkulturasi itu bagaimana? Nah, pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang memperkenalkan dan mengajarkan individu tentang aturan, nilai budaya, kebiasaan masyarakat. Jadi peserta didik yang dijadikan satu, dalam satu kelas memiliki nilai-nilai yang berbeda. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut kalau menjadi satu peserta didik pastinya memiliki insight baru atau budaya-budaya baru. Jadi menurut saya ini penting. Selanjutnya ada fungsi seleksi dan alokasi. Maksudnya adalah dengan pendidikan kita bisa melakukan sistem penyaringan, bukan menentukan, menemukan bakat dan minat siswa, membantu mengembangkan bakat dan minat siswa untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk meraih karir sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada trans, fungsi transformasi sosial. Yaitu fungsi transformasi sosial adalah transformasi kan perubahan sosial. Berarti kan pendidikan dilakukan untuk membantu masyarakat melakukan perubahan sosial menuju ke arah yang lebih maju, menciptakan generasi yang lebih cerdas, kritis, inovatif, sehingga terjadi perbaikan dari aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, dan kesejahteraan. Selanjutnya ada fungsi pembentukan karakter. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karakter-karakter peserta didik itu memang sudah ada karena itu bawaan dari alam. Namun, perlu dipandu, perlu dibantu oleh guru agar karakter peserta didik ini bisa menjadi lebih baik, apalagi saat ini dengan majunya media sosial yang sudah tidak terbatas, peserta didik bisa terkena virus dari budaya-budaya luar. Nah, ini sebagai benteng penyaring agar karakter peserta didik itu tetap relevan dengan kehidupan di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi persiapan tenaga kerja, ya seperti yang saya sampaikan tadi, pembentukan karakter, disiplin, lalu pengembangan kemampuan berpikir kritis, lalu di SMK mempersiapkan skill-skill sehingga dengan itu diharapkan mampu membawa peserta didik menuju ke arah persaingan tenaga kerja yang global. Nah, apalagi saat ini globalisasi sehingga persaingan tenaga kerja, apalagi ditambah dengan AI yang semakin ketat sehingga dengan pendidikan ini maka diharapkan memperbesar change atau peluang peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya adalah menghubungkan hubungan media massa dengan pendidikan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Lin di awal tentang media massa dan terkait saya pendidikan, nah hubungannya apa? Relevansinya apa? Pertama ada jembatan akses informasi dan pengetahuan. Pendidikan berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan siswa dengan media massa sebagai sumber informasi, pengetahuan yang lebih cepat dan dapat diakses secara massal. Media massa seperti televisi, radio, YouTube, Instagram, TikTok, nah itu kan memberikan banyak informasi-informasi yang bisa menjadi jembatan atau tambahan ilmu bagi peserta didik di luar dari proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah alat pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita tahu bersama bahwa proses pembelajaran di kelas ada yang auditori, atau visual, atau kinestetik. Nah, itu kan berbagai macam bisa kita sesuaikan dengan media massa yang kita sukai. Mungkin auditori lebih bisa mendengarkan podcast, audiovisual bisa nonton vlog atau YouTube, begitu kan. Jadi, perbedaan-perbedaan karakteristik dalam belajar bisa disesuaikan dengan media massanya. Agen sosialisasi nilai dan pembentukan karakter. Selanjutnya media massa seperti YouTube, terus TV itu kan bisa memberikan atau menampilkan karakter-karakter positif yang secara tidak langsung ditonton oleh peserta didik dan bisa ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya sarana literasi digital kritis.
di dalam media massa sering muncul berita, muncul perdebatan tentang pendidikan. Nah, ini kan kalau ditonton oleh peserta didik memberikan insight baru, peserta didik juga bisa memiliki pola kritis dan eh, bisa berbagi informasi dengan teman yang lain, apa hal yang ditemukan, dan itu menjadi suatu pemikiran yang kritis. Penghubung antara sekolah dan masyarakat. Nah, melihat eh saat ini sudah masifnya media sosial, lalu masyarakat sekitar juga sering mengupload tentang video-video yang berkaitan tentang pendidikan atau tentang lain hal yang itu bisa masuk ke peserta didik. Nah, itu bisa memberikan kontribusi pemikiran dari peserta didik, perspektif dari masyarakat, bagaimana masyarakat sekitar, apa yang sedang terjadi di masyarakat sekitar, dan itu bisa menjadi buah pikir dari peserta didik yang dapat dipecahkan di sekolah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada eh, moderator. Terima kasih. Baik, luar biasa. Penjelasan yang sangat detail sekali dari Kak Iqmal itu dia ya. Sehingga media massa itu memiliki hubungan dalam pendidikan. Tapi sebelum itu sebenarnya apa sih peran media massa dalam proses pembelajaran? Nah, peran ini akan disampaikan dan akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Kak Hoirunisa. Saya persilahkan kepada Kak Hoirunisa. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Bu Indri, Bu Wiwi, mohon maaf saya sedang di perjalanan, saya izin off cam ya Bu. Oke. Baik, di sini ada peran media massa dalam proses pembelajaran. Media massa dalam pembelajaran formal, yaitu yang pertama penggunaan media massa di sekolah. 1. Sumber belajar. 2. Sumber informasi. 3. Menumbuhkan literasi dan berpikir kritis. Lalu yang kedua ada integrasi media massa dalam kurikulum. Integrasi media massa di dalam kurikulum bertujuan agar peserta didik tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten kreatif dan bertanggung jawab. Integrasi media massa ke dalam kurikulum formal sebaiknya dilakukan bukan sebagai tambahan insidental atau melainkan terstruktur. Lanjut Bu Karisma. Baik, di sini ada studi kasus penggunaan media massa di kelas. Menurut Asmarida, 2025 menunjukkan peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar, serta perbaikan kemampuan komunikasi tertulis atau lisan siswa ketika tugas dirancang aktif atau produksi dan refleksi terhadap konten media. Lalu menurut Sari 2021, menunjukkan peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar serta perbaikan kemampuan komunikasi tertulis atau lisan siswa ketika tugas dirancang aktif atau produksi dan refleksi terhadap konten media. Lalu menurut Hidayat 2020, dalam pembelajaran PPKN, analisis berita tentang isu sosial dan politik dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab warga negara. Menurut Lestari dan Gunawan 2022, penggunaan video berita dari kanal YouTube pendidikan yang mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Moderator. Ya, itu dia ya studi kasus. Jadi banyak sekali sebenarnya pendapat oleh para ahli terkait peran media massa. Tapi yang kita sematkan hasil diskusi kita ada 4 itu yang sudah dijelaskan oleh Kak Hoirunisa. Nah, selanjutnya kalau peran media massa dalam proses pembelajarannya ini akan disampaikan dan akan dijelaskan langsung oleh Kak Karisma. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait media massa dalam pembelajaran informal. Yang pertama yaitu peran media massa dalam pembelajaran di luar sekolah. Yang pertama yaitu kontribusi besar dalam pembelajaran informal, yang artinya media massa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh pengetahuan di luar sekolah. Melalui media ini, orang bisa belajar tanpa batas dan ruang waktu, sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas formal.
Kemudian juga sumber belajar terbuka. Program televisi edukatif, kemudian film dokumenter, dan siaran radio pendidikan ini menyediakan sumber belajar yang mudah diakses gitu oleh semua kalangan, sehingga media dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal. Kemudian selanjutnya yaitu mendukung pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, di mana media massa yang mendukung konsep lifelong learning ini yaitu pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup, di mana setiap individu bisa terus memperluas wawasan di berbagai fase kehidupan melalui konten media, baik dari berita, konten edukatif, maupun media sosial yang informatif. Kemudian itu penyebaran pengetahuan. Artinya media massa menyebarkan berbagai informasi penting seperti kesehatan, kemudian lingkungan, ataupun sosial budaya. Hal ini juga akan membantu masyarakat memahami isu-isu aktual dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mengikuti pelatihan atau sekolah formal. Kemudian juga meningkatkan akses belajar, di mana dengan adanya media massa ini setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Media akan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah sehingga masyarakat dapat berkembang secara pengetahuan dan keterampilan meskipun tidak terlibat dalam pendidikan formal. Yang kedua yaitu pendidikan masyarakat melalui media massa. Yang pertama, media menyebarkan pesan-pesan pendidikan berfungsi sebagai sarana penting untuk menyebarluaskan pesan-pesan pendidikan kepada masyarakat luas. Media seperti televisi, radio, ataupun platform daring dapat menjadi kampanye sosial, misalnya kampanye kesehatan, kemudian literasi digital, dan kesetaraan gender. Nah, tayangan yang menarik ini akan mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih sehat, kritis, dan berpengetahuan luas, sehingga tanpa harus belajar di sekolah formal. Kemudian media lokal sebagai agen perubahan sosial. Media lokal seperti surat kabar, radio komunitas, juga memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat di banyak wilayah. Media lokal ini menjadi alat penyuluhan yang efektif karena dekat dengan budaya dan bahasa masyarakat setempat. Misalnya radio komunitas yang menyiarkan tentang sanitasi, kebersihan lingkungan, atau gizi. Nah, pesan yang disampaikan dengan gaya dan bahasa yang sederhana ini akan menjadi contoh sehari-hari untuk membuat masyarakat lebih mudah memahami dan menerapkannya di kehidupan nyata. Kemudian mendorong literasi dan pemikiran kritis. Media massa berperan dalam mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan media digital. Kampanye literasi digital ini akan membantu masyarakat memahami cara memilih informasi, menangkal hoax, dan menggunakan teknologi secara positif untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu platform digital untuk pembelajaran mandiri. Platform digital seperti website berita, media sosial, atau kanal edukasi menjadi bagian dari media massa modern yang bisa diakses kapan saja. Saat ini juga masyarakat bisa belajar secara mandiri melalui media sosial. Kemudian media sosial sebagai sarana edukasi nilai sosial. Media sosial kini digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai sosial dan kebangsaan secara digital. Melalui kampanye digital, masyarakat dapat memperoleh wawasan tentang nasionalisme, toleransi, dan empati sosial. Konten-konten positif di media sosial juga akan berperan sebagai sarana pendidikan karakter dan moral, sehingga menjadikan platform digital ini bukan sekadar tempat hiburan, tetapi juga wahana pembentukan nilai dan sikap masyarakat. Kemudian platform digital untuk pembelajaran mandiri ini contohnya saya jelaskan dua ya. Yang pertama yaitu TikTok. Nah, TikTok saat ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga berkembang sebagai ruang belajar non formal yang populer gitu ya, terutama generasi muda sekarang. Banyak konten kreator yang membagikan video singkat berisi pengetahuan umum ataupun tips belajar, kemudian bahasa asing, sejarah, atau keterampilan seperti memasak, menggambar, ataupun teknologi digital lainnya. Format videonya yang pendek-pendek ini akan membuat pelajaran menjadi lebih ringan, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu YouTube. YouTube menjadi salah satu sumber belajar yang paling lengkap dan mudah diakses. Banyak kanal edukatif menyediakan video pembelajaran dalam bidang sains, matematika, kemudian life skill. Misalnya juga contohnya ada Ruang Guru atau Zenius yang memberikan materi visual yang menarik dan interaktif. Sehingga keunggulan YouTube ini adalah fleksibilitasnya dapat memberi topik sesuai dengan minat dan belajar serta di mana saja. Dan itu juga format video dan visualisasi konsep
akan membantu masyarakat memahami materi dengan cara yang lebih konkret gitu dibanding dengan baca teks saja. Kemudian media dan alat bantunya yang lain, yang pertama yaitu buku teks. Buku teks utama ini merupakan sumber belajar utama. Isinya yaitu materi teks dalam kurikulum. Kemudian buku teks juga bisa membantu siswa memahami konsep dasar dan teori yang menjadi acuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu modul pembelajaran digital. Modul digital ini adalah bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dapat diakses melalui laptop atau tablet atau ponsel. Modul ini juga isinya tentang materi atau latihan atau misalkan link video pembelajaran. Keunggulannya yaitu siswa bisa belajar di mana saja. Modul digital ini juga dapat diperbaharui dengan mudah sesuai dengan kurikulum atau kebutuhan siswa, sehingga pembelajarannya lebih modern dan menarik gitu. Yang ketiga yaitu aplikasi pembelajaran online. Aplikasi pembelajaran online itu banyak ya teman-teman, seperti yang pertama Google Classroom atau Quizizz, Kahoot, Ruang Guru, dan banyak lainnya yang menjadi alat bantu interaktif gitu dalam proses belajar. Aplikasi ini juga akan membuat guru dan siswa berinteraksi secara daring, bisa untuk mengerjakan tugas, atau mengikuti kuis, ataupun bahkan menonton video pembelajaran gitu. Sehingga pembelajarannya akan lebih menarik. Aplikasi ini juga akan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu lembar kerja mandiri atau LKM yang akan menjadi alat bantu belajar berupa tugas atau aktivitas yang dirancang untuk dikerjakan siswa secara individu. Nah, melalui lembar kerja ini juga siswa akan berlatih memahami konsep dan menerapkannya dalam situasi nyata. Lembar kerja ini juga akan melatih tanggung jawab, kemandirian, kemudian kemampuan berkritis siswa, karena siswa ini sendiri dituntut untuk menyelesaikan soal gitu, tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Guru juga dapat menggunakan lembar kerja ini untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang diajarkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia ya terkait peran media massa dalam pendidikan, sehingga banyak sekali yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini alat bantu, itu sangat membantu kita untuk mengaplikasikan dalam media pembelajaran yang kita integrasikan dalam media massa begitu. Nah, ini selanjutnya ada fungsi media massa yang secara umum akan dijelaskan langsung oleh Kak Elsa. Silakan Kak Elsa. Baik, terima kasih Kak Ika kesempatannya. Selanjutnya ada fungsi media massa secara umum. Yang pertama yaitu fungsi informasi, di mana media massa berfungsi untuk menyebarkan berita, fakta, dan data terkini tentang berbagai aspek sosial, politik, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini untuk menjaga masyarakat untuk tetap terinformasi. Kemudian yang kedua ada fungsi edukasi atau pendidikan. Media massa bisa menjadi sarana belajar baik dalam pendidikan formal ataupun informal seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan itu baik untuk masyarakat umum ataupun untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga ada fungsi hiburan, di mana seni dan penyajian yang menarik membantu menarik perhatian audiens sehingga membuat media lebih mudah untuk diterima. Kemudian yang keempat ada fungsi kontrol atau pengawas sosial, di mana media massa memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik, serta untuk membantu akuntabilitas. Dan yang terakhir ada fungsi pengaruh atau pembentukan sikap, di mana media massa berpotensi untuk membentuk opini, nilai, dan sikap masyarakat, terutama pada generasi muda. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia ya yang secara umumnya. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan fungsi media secara pendidikannya. Next. Ya, ini akan dibahas langsung oleh Kak Leli. Ya, baik Kak. Slide-nya belum berpindah Kak Karisma? Ya. Ya, baik teman-teman, sebetulnya untuk fungsi media massa itu secara umum dan secara di dalam pendidikan itu sebenarnya berhubungan banget ya. Jadi ini mungkin saya akan melanjutkan tadi yang belum dijelaskan mengenai fungsi motivasi serta sosialisasi, dan mungkin tadi contoh-contoh dari fungsinya. Mungkin tadi yang pertama untuk fungsi edukatif itu contohnya kan tadi untuk menyampaikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Mungkin itu bisa melalui tadi ada artikel ilmiah atau pendidikan di surat kabar dan media online. Kemudian juga mungkin pada saat itu tuh ada televisi yang tayangannya edukasi seperti Si Bolang atau Laptop Si Unyil. Nah, itu salah satu fungsinya di fungsi edukatif. Kemudian yang kedua untuk fungsi informasi,
Contohnya itu tadi ada informasi mengenai beasiswa, informasi akademik, atau juga seminar pendidikan. Dilanjutkan dengan fungsi yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi. Mungkin tadi belum dijelaskan secara umum bahwasannya untuk fungsi sosialisasi ini media membantu menyebarkan nilai, norma, dan juga budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam pendidikan ini tuh hal ini dapat membantu siswa untuk memahami nilai moralnya, etika, serta budaya bangsa. Selanjutnya untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi motivasi. Media ini bisa berperan untuk memotivasi siswa untuk bisa belajar dan juga berprestasi. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti nanti memunculkan cerita sukses dari tokoh inspiratif di media, kemudian adanya program TV atau media sosial yang menampilkan prestasi dari anak-anak yang tadi berprestasi, baik dari Olimpiade ataupun yang lainnya. Kemudian untuk fungsi rekreasi, tadi contohnya adalah adanya film dokumenter science. Kemudian adanya permainan edukatif di televisi atau aplikasi digital. Kemudian untuk fungsi yang terakhir, fungsi kontrol sosial yaitu tadi contohnya itu adanya berita mengenai kasus penyimpangan baik tadi di dunia pendidikan ataupun kasus-kasus yang marak di dunia pendidikan. Adapun tadi contoh lainnya adalah liputan tentang kualitas fasilitas di setiap sekolah seperti itu. Itu untuk contoh-contoh dari fungsi media massa dalam bidang pendidikan. Terima kasih Kak Ika, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia ya fungsi media massa dalam pendidikan. Nah, selanjutnya ini merupakan tantangan dan dampak dari media massa dalam pendidikan yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yakni Kak Giovanni. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ika. Untuk dampak dan tantangan penggunaan media dalam pendidikan modern, media massa memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan melalui televisi, surat kabar, internet, dan media sosial. Informasi dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk peserta didik dan pendidik. Pada penggunaan media massa dalam pendidikan membawa banyak dampak, baik positif maupun negatif, serta menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Untuk dampak positif, yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar pada siswa atau peserta didik, mengembangkan kreativitas atau inovasi mereka dalam bermedia sosial. Untuk dampak negatifnya, paparan konten tidak edukatif. Yang kedua, kecanduan media digital. Yang ketiga, kesenjangan akses informasi. Dan yang ketiga itu branding. Yang pertama, kurangnya literasi media di kalangan siswa. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, kontrol konten dan keamanan. Pada penggunaan media massa dalam pendidikan, membawa peluang besar untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Namun juga menimbulkan tantangan serius jika tidak dikelola dengan baik. Kunci utamanya yaitu pertama, literasi media, kontrol penggunaan dan pemanfaatan kreatif oleh guru, serta agar siswa bermedia sosial dengan masa yang benar menjadi sarana pembelajaran yang membangun. Baik, next. Baik, itu dia ya terkait tantangan dan dampak media massa dalam pendidikan, sehingga tidak hanya ada dampak positif, melainkan ada dampak negatif juga yang perlu oleh guru ini diwaspadai, dan sehingga tidak terjadinya dampak negatif yang berpengaruh pada pendidikan. Nah, selanjutnya ini merupakan strategi penggunaan media massa yang efektif. Nah, ini apa sih strateginya akan dibahas langsung oleh Kak Resa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ika atas waktu yang telah diberikan. Teman-teman, media massa baik cetak maupun digital memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana edukatif. Akan tetapi, pemanfaatan media massa dalam pendidikan tidak akan efektif jika tidak ada strategi yang tepat dan terarah. Nah, salah satu strategi utama pemanfaatan media massa dalam pendidikan adalah adanya penguatan kompetensi literasi media bagi guru dan peserta didik.
Kemampuan literasi media atau digital mencakup keterampilan memahami, menilai, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan etis. Peningkatan literasi digital ini merupakan langkah kunci agar media massa dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran, bukan sekedar hiburan. Guru perlu dilatih untuk menyaring informasi, mengenal bias media, serta mengintegrasikan konten media ke dalam pembelajaran yang bermakna. Selain itu, integrasi media massa dengan media pembelajaran juga menjadi strategi yang efektif dalam era Society 5.0. Kombinasi antara media interaktif berbasis internet dan konten media massa dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan relevan. Peserta didik tidak hanya mengonsumsi informasi, melainkan juga berpartisipasi aktif melalui kegiatan seperti proyek literasi digital, diskusi berbasis berita aktual, atau pembuatan konten edukatif yang sederhana. Kemudian strategi lainnya yang perlu diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur dan dukungan kelembagaan. Nah, keberhasilan penerapan media massa dan media digital ini bergantung pada kesiapan perangkat teknologi, jaringan internet, serta kebijakan sekolah yang mendukung penggunaan media secara produktif dan aman. Kemudian yang terakhir, strategi yang harus diterapkan secara berkelanjutan adalah evaluasi dan refleksi terhadap efektivitas media yang digunakan. Guru dan lembaga pendidikan perlu melakukan peninjauan berkala mengenai sejauh mana media massa mampu meningkatkan hasil belajar, minat baca, serta sikap kritis peserta didik. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki pemilihan jenis media, metode integrasi, ataupun penguatan kompetensi penggunaan di masa depan. Nah, dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi penggunaan media massa dalam pendidikan harus bersifat selektif, integratif, partisipatif, dan reflektif. Media massa bukan hanya alat penyampai pesan, melainkan juga sebagai wadah pengembangan literasi kritis, karakter, serta kesadaran sosial peserta didik di era digital. Selanjutnya, Kak. Ya, selanjutnya yaitu rekomendasi untuk stakeholder. Yang pertama, rekomendasi bagi pendidik. Pendidik memiliki peran yang penting dalam memanfaatkan media massa sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Strategi yang efektif yang dapat dilakukan oleh pendidik antara lain yaitu mengintegrasikan konten edukatif dari media massa ke dalam kegiatan belajar, kemudian mengembangkan literasi media digital. Kemudian yang kedua, rekomendasi bagi pemerintah tentunya yaitu menyediakan infrastruktur yang merata di setiap daerah. Kemudian yang kedua, memfasilitasi tenaga pendidik dalam peningkatan literasi digital. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi bagi orang tua. Yang pertama, tentu saja mendampingi anak saat mengakses media massa. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai moral, etika berkomunikasi, dan kemampuan berpikir kritis pada anak. Dan yang ketiga, menjadikan konsumsi media massa sebagai kegiatan keluarga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia ya terkait yang sudah dibahas oleh Kak Resa, di mana harus adanya rekomendasi untuk stakeholder. Jadi ada untuk pendidik, untuk pemerintah, untuk orang tua, sehingga ketiga ini merupakan peran yang sangat penting untuk penggunaan media massa dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan dahulukan 3 penanya terlebih dahulu dari perwakilan kelompok ya. Wah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang raise hand. Jadi saya bingung ini mau mendahulukan yang mana dulu. Kayaknya tadi yang raise hand pertama itu dari Kak Ika Anung Juliastuti ya. Silahkan Kak Ika Anung untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpendapat dan bertanya. Jadi begini, tadi kan sudah dijelaskan ya dengan sangat jelas sekali mengenai media massa itu saat ini tuh bukan hanya tempat untuk bersosialisasi atau hiburan ya, tetapi media massa ini juga merupakan sebagai sumber akses informasi dan pengetahuan. Dan juga media massa itu bisa menginspirasi para audiensnya. Media massa di sini bisa dalam bentuk saluran TV dokumenter seperti National Geographic atau Discovery Channel,
platform digital anak-anak, atau juga hiburan, edutainment, atau games pembelajaran. Bahkan di sini para konten kreator atau influencer di bidang pendidikan juga sudah mulai menggunakan platform di bidang Media platform massa. media massa ini ya, di bidang pendidikan melalui Betul. akun YouTube, Instagram maupun TikTok-nya ya. TikTok. Ya. Bahkan saya juga sering mendengar tuh ada podcast atau buku audio interaktif ya mengenai tentang pendidikan. Tapi di sini semuanya ya, Ibu, media massa ini yang saya garis bawahi ini mereka itu masih beroperasi itu dalam lingkup komersial atau mencari keuntungan baik melalui iklan ya, langganan, sponsor atau penjualan produk atau aplikasi kan. Nah, menurut kelompok Anda coba apa sih sebenarnya tantangan etika dan regulasi yang muncul ketika media massa komersial ini diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan? Itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi para konten kreator ya, karena banyak sekali memang konten kreator yang memanfaatkan media massa untuk komersial atau sekarang itu disebutnya affiliate ya, jadi ada keuntungan di dalamnya. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita tampung dulu dan jangan lupa untuk ketik juga di kolom chat, takutnya kita terlupa. Terima kasih Bu Ika Anung atas pertanyaannya. Nanti terakhir akan kita jawab sambil kita diskusikan dalam sesi diskusi grup kelompok kami. Nah, selanjutnya Kak Ika Anung dari kelompok berapa ya? RPL 3 kelompok 2 ya kalau tidak salah ya. 4 ya, Oh yang iya, kelompok kemarin 4. maju. Baik, saya harapkan dari perwakilan kelompok ya, jadi satu kelompok tidak ada yang double gitu. Sehingga saya persilahkan ini dari Kak Sri Wulandari yang sudah raise hand. Ya, baik, ya, terima kasih atas Yuk, kesempatannya. silakan Mas Saya Yul. kedengaran suara saya, Kak? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Lancar, Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya kelompok berapa? Kelompok 5 kalau nggak salah dari RPL 4. Izin bertanya. Jadi sudah kemudian tadi dijelaskan mengenai media massa yang dimana di era sekarang ini media massa menjadi sangat berpengaruh dan menjadi sumber dari segala sumber gitu. Nah, namun perlu saya kemudian katakan bahwa media massa yang terjadi hari ini itu tidak merata. Kenapa demikian? Misalnya saya kan di wilayah Bima, di Nusa Tenggara Barat, dan masih ada beberapa wilayah yang memang masih tidak menggunakan kayak misalnya smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Kemarin saya pernah ikut kampus mengajar 2 tahun yang lalu, itu di wilayahnya sangat terpencil, bahkan siswanya itu nggak tahu laptop gitu. Bahkan dia nanya, oh ibu ini ya HP-nya besar gitu. Itu kan sangat tertinggal sekali. Nah, jadi kemudian pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, bagaimana cara guru, yang pertama bagaimana cara guru untuk memberikan informasi yang terkini tentang bagaimana cara guru memberikan informasi terkini lewat media massa tadi. Terus yang kedua adalah proses pembelajaran ketika kemudian kita ingin menerapkan media pembelajaran, bagaimana strategi guru dalam merancang proses pembelajaran yang inovatif dan siswa bisa menikmati pembelajarannya melalui platform belajar, namun dengan versi bukan media yang menggunakan jaringan gitu, karena di daerah tersebut memang kekurangan jaringan. Mungkin bisa dipahami? Ya, bisa untuk Kak Sri Wulandari. Jadi ada 2 pertanyaan ya, dengan studi kasus di mana di daerah tersebut
kurang merata ya terkait penggunaan media massa di mana platform atau alat bantu media sosial dan smartphone dan lainnya masih terbatas, sehingga ada dua pertanyaan yang muncul di benak Kak Sri Wulandari, bagaimana cara guru memberikan informasi tersebut melalui media massa sedangkan keterbatasan platform media sosial dan elektronik, dan juga bagaimana cara guru dapat memberikan proses pembelajaran yang inovatif dengan keterbatasan media digital di sekolah tersebut. Begitu ya Kak Sri Wulandari kalau saya tangkap. Iya Kak, begitu. Ya, betul. Terima kasih Kak Sri Wulandari. Ini diskusi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama teman-teman yang lainnya. Selanjutnya itu pertanyaan kedua. Selanjutnya ini ada Bu Cici ya. Bu Cici Purwanti, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana media massa dapat digunakan untuk mengatasi disparitas kualitas pendidikan antara daerah urban dan rural di Indonesia? Terima kasih. Sudah saya ketik di kolom chat. Baik, saya cek dulu ya, Ibu. Ya. Jadi ini sudah ada 3 penanya ya yang sudah kita tampung. Ada dari Bu Ika Anung, Bu Cici Purwanti, dan Ibu Sri ya. Jadi ada 3. Nah, selanjutnya kita di sesi jawaban, tapi ini masih banyak sekali yang bertanya. Jadi bagaimana ini Bu Indri? Boleh kita tampung semuanya dulu atau kita batasi 3 dulu, Ibu? Saya kembalikan lagi ke kelompok. Maunya gimana? Silahkan. Kalau saya berpendapat batasi 3 terlebih dahulu saja agar kita bisa fokus untuk menjawabnya satu persatu. Nggih. Ya, boleh. Yang lain yang mungkin belum dapat nanti menambahkan ya. Ya. Langsung Oke, Mas Oke. Iqbal. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ika Anung. Betul sekali, penggunaan media massa itu sebenarnya itu untuk biasanya untuk lebih yang komersil. Nah, sekarang dengan adanya transformasi digital, pendidikan juga masuk dalam media massa nih sehingga terjadi benturan karena bagaimana sesuatu yang komersil namun juga diterima atau dilihat oleh peserta didik. Nah, ada beberapa masalah yang timbul. Pertama, ada benturan kepentingan kan, Bu, antara tujuan mencari untung seperti yang Ibu tadi sampaikan dengan tujuan mendidik. Media komersial kan biasanya lebih fokus untuk mencari keuntungan, sehingga konten pendidikan yang mereka buat mungkin kualitasnya lebih sedikit atau tidak sebanyak yang satunya karena difokuskan untuk mencari keuntungan. Kedua, kedua itu ketergantungan pada platform komersial menciptakan monopoli pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita hanya fokus contoh menggunakan TikTok saja. Nah, itu akan ada monopoli pengetahuan, Bu. Karena apa? Karena bisa saja pengetahuan yang disampaikan di TikTok itu belum mesti benar. Berbeda mungkin dengan Instagram. Nah, apabila kita sudah hanya kecanduan pada di TikTok saja, nah itu bisa menjadi monopoli pengetahuan. Hal ini terjadi saat pemilihan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Nah, itu pihak Facebook memberikan berita-berita yang baik terus terkait Donald Trump sehingga melalui itu Donald Trump menang. Nah, itu salah satu kasus yang terjadi. Selanjutnya, Oh iya. algoritma rekomendasi di platform komersial itu dirancang supaya pengguna terus menggunakan aplikasi tersebut sehingga terjadi ada monopoli pengetahuan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, pemerintah pasti perlu membuat aturan yang ketat untuk melindungi anak-anak. Melindungi dalam artian membatasi konten yang mungkin tidak sesuai dengan anak-anak, menentukan standar konten yang pas, yang edukatif itu seperti apa, dan memastikan algoritma yang transparan. Nah, kebijakan ini juga harus memastikan bahwa pendidikan tidak terlalu dikuasai oleh
kepentingan komersial, tetapi memberikan ruang bagi penyedia konten edukatif seperti Malaka Project, begitu kan, seperti Endgame dari Pak Gita Wirjawan, berkualitas, yang hal-hal yang berkualitas tersebut untuk berkembang baik dari secara ekonomi maupun di digital atau di media massa. Jadi pasti ada timbul benturan, namun pemerintah pastinya juga harus memberikan solusi yang aplikatif dan efektif. Begitu Ibu Ika Anung, jawaban dari saya. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Iqmal. Mungkin dari Ibu Kanung bagaimana? Terima kasih sekali penjelasannya Mas Iqmal, sungguh sangat lengkap. Jadi di sini harus tetap ada peran dari pemerintah untuk mengkonter eh, apa ya konten dari sebuah apa namanya konten dari media massa itu ya. Konten dari apa yang ditampilkan di media massa begitu ya. Oke, Bu, Dan betul. ya betul. Oke, terima kasih sudah jelas. Terima kasih kelompok eh, 4 ya, 5 ya maaf atas penjelasannya luar biasa. Ya, terima kasih Kak Ikanung atas pertanyaannya dan itu dia ya jawaban dari Kak Iqmal. Jadi untuk yang kedua ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wulandari ya. Ini akan dijawab oleh rekan kami. Gimana Kak Giovanni? Jadi tadi ada disebutkan bahwasannya ada beberapa kasus di mana keterbatasan di daerah terpencil ya. Jadi kurangnya internet, media sosial, sehingga ada keterbatasan guru dalam menggunakan platform tersebut. Jadi bagaimana dari menurut kelompok kami gitu akan dijawab oleh Kak Giovanni. Untuk pertanyaan itu mungkin bisa di skip dulu ya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya nanti akan tak jawab di akhir. Oh, baik. Baik, pertanyaan kalau dari saya sendiri dari kelompok 5 menyampaikan pendapat bahwasanya tadi disampaikan ya bahwasanya media massa itu bukan hanya TikTok, bukan hanya Instagram, bukan hanya YouTube, tapi ada media cetak juga. Salah satu contohnya itu adalah koran. Nah, sehingga siswa tersebut masih bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di media massa melalui media cetak. Kemudian masih ada radio dan televisi juga. Nah, itu juga tidak kalah penting untuk menerima informasi dari berbagai pengetahuan di luar, yaitu juga bisa guru itu gunakan untuk menyampaikan informasi atau hal-hal penting kepada siswa. Kemudian ada juga guru itu juga berjejaring dengan komunitas lokal. Nah, barangkali ya di komunitas-komunitas tersebut itu banyak alternatif-alternatif lain untuk menyampaikan media massa dengan sangat baik walaupun di daerah terpencil. Nah, dengan adanya komunitas jaringan lokal itu, guru bisa berkolaborasi bersama untuk mengatasi era digital ini sehingga siswa di daerah terpencil pun tidak merasa tertinggal begitu. Kalau itu tambahan dari saya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Giovanni. Nah, ini pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Kak Lindi. Gimana Kak Lindi? Masih tergabung ini? Halo, iya Kak. Ya, Halo. silakan. Maaf tadi pertanyaannya apakah udah ditulis di ini ya? Di kolom chat? Sudah. Pertanyaan ketiga itu dari Ibu Cici ya. Bagaimana media massa dapat digunakan untuk mengatasi disparitas kualitas pendidikan antara daerah urban dan rural di Indonesia? Oke, perlu kita ketahui bahwa urban itu kebanyakan itu wilayahnya, yang wilayahnya kalau yang urban itu wilayahnya berpusat pada permukiman, industri, perdagangan, dan jasa. Terus kemudian untuk daerah rural
rural itu wilayah geografis di luar kota besar dan kecil yang memiliki kepadatan penduduk rendah dan biasanya didominasi oleh kegiatan pertanian atau sumber daya alam lainnya. Itu untuk pengertian dari daerah rural dan urban. Kemudian terkait pertanyaan dari Ibu Cici, sebentar. Bagaimana media massa dapat digunakan untuk mengatasi dispartasi kualitas pendidikan antara daerah urban dan rural di Indonesia? Menurut kelompok kami, media massa, khususnya media digital, memiliki potensi besar sebagai equalizer pendidikan dengan menyediakan akses yang lebih merata terhadap sumber belajar berkualitas. Di daerah rural yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas tadi, platform pembelajaran seperti Ruang Guru, Zenius, ataupun Rumah Belajar Kemendikbud dapat memberikan akses ke guru-guru terbaik dan materi pembelajaran yang berstandar nasional. Kemudian siaran radio dan televisi edukatif seperti TVRI dapat menjangkau daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas. Kemudian, namun untuk mewujudkan ini diperlukan komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital secara merata. Seperti contohnya itu seperti internet ataupun perangkat, subsidi akses untuk keluarga yang kurang mampu, kemudian pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa di daerah terpencil, serta pengembangan konten yang kontekstual dengan kebutuhan lokal. Dengan strategi yang tepat, media massa dapat menjadi demokratisasi pendidikan yang meminimalisir kesenjangan kualitas antar wilayah, seperti itu. Mungkin dari Ibu Cici. Ya, bagaimana itu penjelasan dari Ibu Lindi ya? Bagaimana Ibu Cici atas jawabannya? Ya, baik. Terima kasih Ibu Lindi atas jawabannya. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Cici atas pertanyaannya. Selanjutnya, oh iya maaf sekali ini Ibu Indri, ternyata masih ada chat yang ketumpuk ya. Jadi Ibu Indri sudah menyematkan pertanyaan dalam kolom chat. Jadi pertanyaannya ini dalam kondisi di mana media massa seringkali menyebarkan narasi ketakutan dan sensasionalisme. Bagaimana guru dapat mentransformasikan konten semacam itu menjadi sumber belajar yang menumbuhkan empati, nalar kritis, dan kesadaran etis siswa? Ya, ini pertanyaan ini sudah kami diskusikan dan akan diwakili oleh Kak Leli yang akan menjawabnya. Silahkan Kak Leli. Ya, baik, terima kasih Kak Ika. Ibu mohon izin menjawab mungkin apabila ada yang kurang berkenan ataupun masih membelot ya Bu, mohon untuk diluruskan. Ini pendapat dari kelompok kami bahwasannya memang tadi banyak sekali ya Bu media massa yang menyebarkan tadi narasi ketakutan, tapi itulah perannya pentingnya kita berperan sebagai guru untuk bisa menjadi mediator kritis. Artinya kita tuh harus bisa membantu siswa untuk memahami, memilah, serta memaknai informasi itu baik secara etis maupun secara empatik. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita untuk bisa membangun empati melalui refleksi dan juga diskusi nilai? Itu biasanya kalau misalnya kita sudah menganalisis dari suatu media, itu biasanya guru mengarahkan siswa untuk melihat sisi manusiawi. Contohnya kan di berita itu muncul berita tentang bencana. Jadi nanti guru untuk membangun sifat empatinya itu bisa mengajak siswa untuk membayangkan bagaimana kalau misalnya kita merasakan menjadi korban di bencana tersebut. Kemudian untuk tadi di sisi untuk media kritis atau berpikir kritis, tadi siswa bukan hanya untuk menerima informasi, tetapi juga membantu untuk menganalisis serta menilai apakah sumber ini valid atau tidak, kemudian ada kepentingan atau tidak dari sumber berita ini, terus bagaimanakah penyajian dari berita ini, apakah memang itu bersifat objektif atau juga provokatif seperti itu. Jadi nanti bisa tuh melalui kegiatan guru itu memutar cuplikan berita yang sensasional gitu, seperti itu. Kemudian nanti bisa mengajak siswa berdiskusi bagaimana perasaan kalian setelah menonton itu, apakah berita itu fakta atau menimbulkan ketakutan seperti itu. Kemudian untuk yang menumbuhkan kesadaran etis itu guru bisa membantu untuk memahami tanggung jawab etis untuk menyebarkan informasi. Nah, nanti guru itu berperan untuk membahas
tentang hoaks, ujaran kebencian, atau privasi secara digital. Itu bisa membantu atau mengajak siswa untuk membuat kode etik penggunaan media versi mereka sendiri. Jadi kita mengajak siswa itu untuk tidak hanya cerdas digital, melainkan juga beretika terhadap digital. Seperti itu, Bu. Mungkin cukup sekian, Bu, hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, Terima jadi kasih, Kak Ika. Saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih banyak Kak Leli atas penyampaian jawabannya. Jadi pada kesimpulannya guru memang tidak boleh capek. Jadi bukan dalam mengedukasi siswa sehingga tidak hanya menyarankan untuk bermedia massa, untuk menggunakan media sosial, tapi guru juga harus mengajarkan bahwasannya di media sosial itu juga ada etika yang perlu dipahami dan diterapkan dengan baik oleh para siswa, apalagi yang siswa di bawah umur gitu ya. Harus ada keterbatasan, harus ada kontrol dari orang tua gitu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua di sekolah gitu, kita perlu banget untuk mengedukasi dalam penggunaan media digital. Nah, tadi masih ada gitu ya, Ibu Indriana ya. Bagaimana Ibu? Sudah sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indriana. Baik, ini masih ada tadi belum dijawab sepenuhnya pertanyaan dari Ibu Sri Wulandari. Nah, ini akan disampaikan oleh Kak Giovanni. Bagaimana, sudah siap, Kak? Oke, siap Ibu Ika. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ibu siapa tadi? Ibu Ika? Ibu Sri Maaf, Wulandari, lupa. Kak. Iya. Udah tua, maaf ya Bu. Oke. Yang pertama yaitu bagaimana cara guru memberikan informasi yang terkini lewat media massa. Oke. Cara guru memberikan informasi terkini lewat media massa yaitu dengan akses media massa atau smartphone tidak merata, guru tetap bisa menyalurkan informasi terkini dengan cara alternatif atau kreatif. Misalnya, memanfaatkan media konvensional yaitu radio, terus biasanya ada proyektor sekolah, terus guru dapat bekerja dengan baik untuk menyiarkan pelajaran atau berita pendidikan terkini. Terus yang kedua, papan pengumuman sekolah, informasi terbaru bisa ditempelkan di papan atau titik kumpul masyarakat, balai desa atau masjid. Itu biasanya kayak membuat poster untuk menyalurkan informasi ke siswa. Terus yang ketiga, surat edaran atau buletin cetak. Guru bisa memberikan lembar informasi mingguan yang dibagikan kepada siswa atau orang tua. Terus manfaat pertemuan tatap muka terjadwal. Guru dapat memberikan ringkasan berita perkembangan terbaru dalam setiap pertemuan. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Itu biasanya eh, berkolaborasi itu sangat baik untuk siswa, orang tua, dan guru. Itu biasanya menggunakan grup WhatsApp pada saat ini. Terus bisa pakai Telegram. Terus yang sekarang ini yang terbaru itu menggunakan saluran yang ada di Instagram itu sangat baik sekali digunakan untuk menyalurkan informasi ke setiap wali murid atau orang tua yang gimana ya, yang muda-muda biasanya, Mahmud itu mama muda biasanya, itu sangat modern sekali. Terus yang kedua, proses pembelajaran. Nah, ini yang proses pembelajaran yang inovatif dengan pertanyaan yang kedua ya ini, proses pembelajaran yang inovatif dengan keterbatasan media elektronik. Iya, mohon maaf sekali Kak Giovanni, ini suaranya putus-putus ya. Iya, Kak Ika, di aku juga putus-putus suara Kak Gio. Baik, ini akan Iya, ya soalnya jadi iya. Mungkin Terima bisa kasih banyak di-off-kan Kak Giovanni, dulu nggak Mas apa-apa. Gio, biar nggak putus-putus. Iya, kayaknya Kak Gio silahkan untuk mencari Bu. area yang mudah sinyal ya. Silahkan, ini akan dibantu oleh rekan kita untuk pertanyaan yang kedua. Kak Leli ya? Ya, boleh Kak, aku bantu.
Baik, tadi mungkin untuk pertanyaan dari Ibu kan ada dua ya. Mungkin tadi yang pertama sudah banyak dibahas oleh Kak Gio dan juga oleh Kak Ika. Dan untuk pertanyaan yang kedua tadi bagaimana sih kita strategi guru untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif tapi tadi terbatas jaringan atau non jaringan. Mungkin kita bisa menggunakan model pembelajaran yang project based learning tapi berbasis dengan kearifan lokalnya. Jadi nanti bisa mengangkat isu-isu di sekitar siswa sebagai bahan belajar. Contohnya itu seperti nanti mengangkat tentang kebersihan lingkungan sekolah ataupun tadi membuat poster hemat energi kan itu tidak perlu membutuhkan internet ya Kak ya. Tapi itu akan membantu siswa untuk bisa berpikir kritis. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan media sederhana dan juga barang bekas. Itu bisa seperti kertas, kardus, botol ataupun barang-barang yang lainnya. Contohnya itu untuk membuat model tata surya seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan pembelajaran untuk berbasis cerita atau diskusi. Nah, jadi nanti guru ini bisa membawa potongan berita dari suatu koran, kemudian mengajak siswa tuh untuk menganalisis bagaimana nilai moralnya, dampak sosialnya, serta solusi untuk tadi berita yang diangkat dari koran tersebut. Kemudian juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai laboratorium alam. Itu untuk pembelajaran IPA tuh bisa tadi observasi tumbuhan, kemudian lihat cuaca ataupun kebersihan. Kalau misalnya untuk mata pelajaran IPS mungkin bisa mengangkat tentang mengenal profesi atau kegiatan ekonomi warga sekitar. Seperti itu sih Kak, tambahan untuk pembelajaran non jaringan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Kak Leli. Jadi pada kesimpulannya ya, keterbatasan jaringan itu bukan penghalang bagi guru, bagi kita sebagai pendidik untuk menjadi kreatif, untuk menjadi inovatif. Nah, kita bisa memanfaatkan banyak hal, salah satunya yaitu media massa konvensional, lingkungan sekitar, kemudian pendekatan dengan berbasis pengalaman nyata. Guru juga bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, nalar kritis, serta empati peserta didik terhadap isu-isu terkini. Itu ya pertanyaan dari Kak Sri Wulandari atas jawabannya dari kelompok kami. Gimana Kak Sri Wulandari? Ya, Kak, jawabannya saya sudah. Baik, terima kasih Kak. Ya, ini masih ada waktu sisa 6 menit lagi. Kita akan pilih satu pertanyaan. Cukup, nanti saya ya. menguatkan dan menyimpulkan ya, izin ya. Sudah terlalu Baik. banyak pertanyaan nanti. Ini kelompok 3, ini kebanyakan, kalau di Tegal itu namanya apa ya, unek-uneken ki apa ya? Kekenyangan pertanyaan. Silakan, Iya. silakan. Simpulkan dulu, terus nanti saya izin masuk ya. Baik. Jadi pada pembahasan kali ini, pada kesimpulannya, di mana media massa masih tetap kita bisa gunakan walaupun adanya keterbatasan jaringan, sehingga kita bisa mencari alternatif lain untuk menyampaikan kepada siswa informasi-informasi terkini. Dan juga kita sebagai pendidik bukan hanya menyarankan untuk menggunakan media massa, melainkan kita juga harus menyampaikan edukasi terkait pentingnya etika dan berperan penting untuk menggunakan media massa, sehingga kita juga pada para guru untuk menyarankan supaya media massa ini ada batasan juga untuk siswa SD, sehingga siswa SD tersebut dapat menjangkau dan menggunakan dengan baik, yaitu untuk pembelajaran edukatif. Dan guru itu akan sangat terbantu sekali dengan adanya media massa, di mana media massa ini dapat menyalurkan informasi penting, pengetahuan penting bukan hanya kepada siswa, melainkan kepada seluruh anak di Indonesia dengan kita menggunakan TikTok, dengan kita menggunakan YouTube, dengan kita menggunakan Instagram. Itu adalah penyampaian-penyampaian penting yang dapat kita gunakan sebagai para pendidik untuk tetap mengedukasi anak-anak di Indonesia. Nah, itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih banyak kepada seluruh rekan saya di kelompok 5 yang sudah sangat berkontribusi dalam melancarkan dan mensukseskan pembahasan kali ini. Dan
dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya dan memberikan masukan kepada kelompok kami, serta kepada Ibu Indriana yang sudah membimbing dan mengarahkan kelompok kami. Untuk itu, kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan Waalaikumsalam kepada Ibu Indriana. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Kelompok 3 keren sekali sudah memaparkan dengan lengkap, dengan detail dan juga sangat kritis dalam menjawab pertanyaan. Ke teman-teman yang memberikan pertanyaan juga sangat ini ya, bagus pertanyaannya, sangat kontekstual seperti itu. Dan ini ya, moderatornya bikin saya semangat ini, enak sekali ya. Pemilihan bahasanya dan juga cara intonasinya keren ya. Enak buat ini nih, besti rasan-rasan kayaknya enak ya. Ya, oke, enggak bercanda, enak. Nah, intonasinya bagus, pas untuk jadi MC nih Mbak ya. Oke, izin saya menguatkan ya sedikit terkait materi kuliah hari ini, yaitu media massa dalam pendidikan ya. Oke, maaf kalau suaranya agak-agak serak-serak becek ya. Oke, saya izin menambahkan sedikit, menguatkan sedikit bagaimana sih peran media massa dalam pendidikan ya. Secara teoritis kita ketahui bersama bahwa media massa dalam pendidikan, khususnya kita di sekolah dasar, itu kan menempatkan media sebagai instrumen pembelajaran sekaligus agen pembentuk kesadaran sosial yang perlu dikritisi secara reflektif. Dalam perspektif pedagogi, secara kritis ya tentunya, guru tidak hanya bertugas memanfaatkan media sebagai sumber belajar, tetapi juga membimbing siswa dalam membaca permasalahan seperti itu, kemudian menafsirkan dan juga mengevaluasi pesan-pesan yang disampaikan media secara kritis agar tidak terjebak dalam bias informasi, konsumerisme, maupun nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia. Pada era digital, siswa sekolah dasar menghadapi tantangan yang sangat serius seperti kecanduan gawai, paparan konten negatif, serta lemahnya kemampuan memilah kebenaran informasi. Karena hal-hal tadi yang saya jelaskan ya, beberapa hal tersebut, maka pendidikan literasi media itu sangat dibutuhkan gitu ya, sangat diperlukan menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah dasar untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi gitu ya, tetapi juga memiliki kesadaran kritis, empati sosial yang tinggi dan juga tanggung jawab etis dalam berinteraksi di dunia media. Sedikit penguatan dari saya seperti itu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Aduh, itu kasihan anaknya Bu Cukup Dewi Ibu. Angelina sudah menunggu ya. Oh, anak apa adik ini? Saya salah, saya takut ini. Oke. Ponaan, Bu. Oh, ponaan malah. Maaf ya Bu Dewi ya. Saya kira anak saya sensitif kalau udah anak kecil, soalnya pengen punya anak ini ya. Belum ada Masya calonnya. Allah. Oke, lanjut. Oke. Soalnya semakin malam semakin bahaya ini ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu semua, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat kelompok 3 telah pecah telur, sudah nggak pusing bikin paparan lagi. Selanjutnya untuk kelompok selanjutnya diusahakan lebih yang seperti kelompok 3 yang semangat, yang detail, yang kritis. Kalau bisa lebih bagus lagi, kita tunggu di minggu depan. Semoga kita semua bisa memasuki hadir perkuliahan minggu depan secara sehat, secara lengkap ya tentunya ya. Amin. Mohon maaf apabila dalam hari ini, malam ini, dalam perkuliahan landasan pendidikan malam ini banyak kesalahan kata maupun perilaku dari kelompok 3 dan saya, semoga dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Ibu. kasih Ibu. Selamat Sama-sama. istirahat. Sehat selalu ya. Amin Selamat Ibu. istirahat. Amin, amin. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Saya kira cucunya Bu Dewi itu. Jangan dong. Kode itu Bu sambil nanyain ceritanya mah. Awas lu Leli, kamu tak screenshot, tak buat stiker kamu.
Ya udahlah gitu. Dadah teman-teman.